Di balik aroma gurih yang memikat, tersembunyi sebuah kutukan. Soto Cakmat bukan sekadar hidangan. Ini adalah gerbang menuju kengerian yang tak terbayangkan. Beranikah kau mencicipi rahasia? Malam itu, di tengah hiruk-pikuk Surabaya, Hani dan Fajar, pasangan muda yang baru saja merantau, terpikat oleh keramaian sebuah warung soto yang tak pernah sepi pengunjung. Soto Cakmat. Aroma kaldu yang gurih berpadu dengan rempah-rempah pilihan, menyeruak hingga ke jalan, seolah memanggil siapa saja untuk singgah. Mereka tak tahu, di balik uap hangat soto itu tersimpan rahasia yang lebih dingin dari kematian. Cakmat, pemilik warung, adalah sosok yang ramah, dengan senyum yang selalu menghiasi wajah tuanya. Namun, ada sesuatu yang aneh dari sorot matanya yang kadang terlihat kosong, seolah menyimpan beban tak terucap. Setiap pembeli yang datang seolah terhipnotis oleh kelezatan soto buatannya. Hani dan Fajar pun tak terkecuali. Gigitan pertama soto itu membuat mereka terbuai, melupakan segala penat setelah seharian bekerja. "Ini soto terenak yang pernah kumakan," gumam Fajar, matanya berbinar. Hani mengangguk setuju, menikmati setiap suapan dengan khidmat. Mereka tidak tahu, setiap suapan itu adalah jalinan benang tipis yang mengikat mereka pada nasib buruk. Beberapa hari setelah kunjungan pertama, Hani mulai merasakan perubahan. Mimpi-mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Ia sering melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat pasi berdiri di sudut ruangan kamarnya. Sosok itu selalu menunjuk ke arah perut Hani, seolah ingin mengatakan sesuatu. Hani sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Fajar mencoba menenangkan, menganggapnya hanya kelelahan. Namun, Hani tahu ini lebih dari sekadar lelah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tak kasat mata, namun kehadirannya begitu nyata. Suatu malam, ketika Fajar sedang lembur, Hani memutuskan untuk kembali ke Soto Cakmat sendirian. Ia merasa ada dorongan kuat yang menariknya ke sana, seolah ada jawaban yang menunggunya. Ketika ia tiba, warung itu sudah sepi, hanya ada Cakmat yang sedang membersihkan meja. "Kok sendirian, Enduk?" tanya Cakmat dengan senyumnya yang familiar. Hani mencoba tersenyum balik, namun hatinya diliputi kegelisahan. Ia memesan semangkuk soto lagi, berharap kelezatan itu bisa meredakan kegelisahannya. Namun, kali ini soto itu terasa berbeda. Ada rasa pahit yang samar, seperti darah. Hani mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Namun, saat ia mengangkat sendok, ia melihat sehelai rambut panjang, hitam kelam, mengambang di permukaan kuah. Bulu kuduknya meremang. Rambut itu terlalu panjang untuk rambut manusia biasa, dan ada kilatan aneh di permukaannya, seolah memancarkan energi gelap. Tanpa sadar, tangan Hani gemetar. Ia mencoba menyingkirkan rambut itu, namun semakin ia berusaha, semakin rambut itu menempel pada sendok. Akhirnya, ia hanya menatap Cakmat yang tiba-tiba terlihat menatapnya dengan tatapan tajam, jauh dari ramah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kosong yang membuat Hani merinding. "Ada apa, Nduk?" tanya Cakmat. Suaranya terdengar berat, tidak seperti biasanya. Hani hanya menggelengkan kepala, buru-buru menghabiskan sotonya dan membayar. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada sepasang mata yang mengikutinya. Ketika ia berbalik untuk meninggalkan warung, ia melihat bayangan hitam melintas di balik punggung Cakmat, seolah sosok itu baru saja bersembunyi. Hani bergegas pulang, napasnya tersengal. Malam itu, mimpi buruknya semakin parah. Sosok wanita berambut panjang itu kini terlihat lebih jelas. Wajahnya lebih pucat,
dan matanya menyala merah. Ia berbisik, "Dia mengambil, dia mengambil." Hani terbangun dengan jeritan, merasakan perutnya mual dan perih, seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Sejak malam itu, kondisi Hani semakin memburuk. Ia sering pingsan, tubuhnya lemas, dan nafsu makannya menghilang. Fajar semakin khawatir. Ia membawa Hani ke beberapa dokter, namun tidak ada yang bisa menemukan penyebab penyakitnya. Hasil pemeriksaan selalu menunjukkan Hani sehat walafiat, padahal tubuhnya kian kurus kering. Fajar mulai menyadari ada yang tidak beres. Ia teringat akan cerita-cerita mistis yang beredar di Surabaya tentang praktik pesugihan dan tumbal. Pikiran itu membuat bulu kuduknya merinding, namun ia tak bisa mengabaikannya. Suatu sore, saat Fajar sedang bekerja, Hani tiba-tiba terbangun dengan tubuh menggigil. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal cuaca di luar cukup panas. Lalu, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan tak jelas seolah datang dari balik dinding. Bisikan itu semakin lama, semakin jelas, membentuk sebuah kalimat. Dia mengambil, dia membutuhkan, dia akan datang. Hani ketakutan. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di depannya, melayang-layang di dalam kamar. Hani menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanya mimpi. Namun, ketika ia membukanya, ia melihat sosok wanita berambut panjang yang selama ini menghantuinya dalam mimpi, berdiri di samping ranjangnya. Wajahnya sangat pucat, dengan mata merah menyala. Tangannya terulur, menunjuk ke arah perut Hani. Kau makan soto, Cakmat." Suara wanita itu berbisik, serak dan penuh kesedihan. Hani tidak bisa bicara. Ketakutan melumpuhkannya. Dia mengambil janinmu." Lanjut wanita itu. Suaranya semakin keras, seolah sebuah rahasia besar telah terbongkar. Hani terkejut. Ia memang baru mengetahui dirinya hamil beberapa minggu sebelum sakit. Dokter belum bisa memastikan, namun Hani sudah merasakan perubahan pada tubuhnya. Kini, mendengarnya dari sosok tak kasat mata ini, ia merasa lemas. Tidak mungkin," bisik Hani. Air matanya mulai mengalir. Wanita itu mengangguk. Dia butuh untuk usahanya. Tumbal. Sosok itu kemudian menghilang perlahan, meninggalkan Hani dalam keadaan terguncang. Ketika Fajar pulang, ia menemukan Hani meringkuk di pojok kamar, menangis histeris. Fajar berusaha menenangkan Hani, namun Hani terus saja bergumam, "Cakmat, janinku, dia mengambil janinku." Fajar semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan soto Cakmat. Ia teringat percakapan dengan salah satu tetangga lama yang pernah bercerita tentang warung soto yang dulunya selalu sepi, lalu tiba-tiba ramai setelah pemiliknya mendatangi seorang dukun. Fajar tidak pernah terlalu percaya takayul, namun melihat kondisi Hani, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia memutuskan untuk mendatangi seorang kiai yang terkenal di daerah itu, Kiai Karto, yang dipercaya memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Fajar yakin hanya Kiai Karto yang bisa membantunya mengungkap misteri di balik soto Cakmat dan menyelamatkan Hani. Tekadnya membara, dipicu oleh ketakutan akan kehilangan Hani dan rasa marah yang meluap atas kejahatan yang mungkin dilakukan Cakmat. Fajar segera menemui Kiai Karto di kediamannya yang sederhana namun terasa damai. Kiai Karto adalah seorang pria paruhbaya dengan sorot mata teduh namun memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Setelah Fajar menceritakan semua yang dialami Hani, termasuk mimpi buruk dan penampakan sosok wanita misterius, Kiai Karto mengangguk-angguk.
"Pesugihan, Nak," ujar Kiai Karto dengan nada tenang, namun suaranya terdengar berat. Pesugihan yang melibatkan tumbal. Fajar merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia sudah menduga, namun mendengarnya langsung dari Kiai Karto terasa berbeda. "Tumbal apa, Kiai?" tanya Fajar. Suaranya tercekat. Kiai Karto menjelaskan bahwa ada beberapa jenis pesugihan yang memerlukan tumbal, dan yang paling umum adalah tumbal nyawa atau bagian tubuh. Biasanya yang diambil adalah janin atau bayi yang baru lahir karena masih suci dan memiliki energi yang kuat untuk menarik kekayaan, jelas Kiai Karto. Fajar mengepalkan tangannya. Amarahnya memuncak. "Jadi, Cak Mat, dia mengambil janin Hani?" tanya Fajar. Suaranya bergetar menahan amarah. Kiai Karto mengangguk perlahan. "Kemungkinan besar begitu, Nak. Aroma soto yang mengundang itu bukan hanya dari bumbu, tapi juga dari energi gaib yang menarik calon tumbal." Kiai Karto kemudian menjelaskan bahwa tanda-tanda yang dialami Hani seperti muntah darah, lemas, dan penampakan wanita berambut panjang adalah akibat dari energi negatif yang melekat padanya setelah roh janinnya diambil. Sosok wanita itu, menurut Kiai Karto, kemungkinan besar adalah korban tumbal sebelumnya yang mencoba memperingatkan Hani. "Mereka terikat, Nak. Terikat pada tempat di mana mereka ditumbalkan," ucap Kiai Karto. Fajar meminta Kiai Karto untuk membantu Hani. Kiai Karto setuju, namun ia mengingatkan Fajar bahwa ini bukan perkara mudah. "Kita harus menghadapi makhluk itu, dan ini akan berbahaya," Kiai Karto memperingatkan. Malam harinya, Kiai Karto datang ke rumah Fajar. Ia mulai melakukan ritual ruqyah untuk Hani. Selama ritual, tubuh Hani kejang-kejang, matanya terpejam, dan ia mulai mengeluarkan suara-suara aneh, bukan suaranya sendiri. Suara itu terdengar berat, serak, dan penuh amarah. "Jangan ganggu, dia milik kami, akan kami bawa dia." Suara itu mengancam. Kiai Karto terus membacakan ayat-ayat suci, memohon perlindungan dari Tuhan. Tiba-tiba, Hani menjerit kesakitan dan ia mulai memuntahkan cairan hitam kental yang berbau amis. Kiai Karto menjelaskan bahwa itu adalah sisa-sisa energi negatif yang dikeluarkan dari tubuh Hani. Setelah beberapa saat, Hani akhirnya tenang, namun tubuhnya masih lemas. Kiai Karto menyarankan Fajar untuk mencari tahu lebih banyak tentang Cak Mat, terutama tentang latar belakang warung sotonya. "Ada jejak kaki gaib di sana, Nak. Jejak penderitaan yang tak terhitung jumlahnya," ujar Kiai Karto. Fajar mengerti. Ia tahu ia harus berhati-hati, namun ia tidak akan menyerah sampai kebenaran terungkap dan Hani sembuh. Dengan informasi dari Kiai Karto, Fajar mulai menyusun rencana. Ia akan kembali ke Soto Cak Mat, namun kali ini bukan sebagai pelanggan, melainkan sebagai penyelidik. Ia akan mencari petunjuk apapun itu yang bisa membawanya lebih dekat pada kebenaran di balik kegelapan warung soto tersebut. Ia tahu risiko yang dihadapinya, namun demi Hani, ia rela melakukan apa saja. Tekadnya semakin kuat, seolah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Fajar memutuskan untuk menyamar sebagai pekerja harian di pasar dekat warung soto Cak Mat. Ia ingin mengamati Cak Mat dari dekat, mencari celah atau petunjuk apapun yang bisa mengungkap misteri pesugihan itu. Selama beberapa hari, Fajar hanya mengamati. Ia melihat Cak Mat selalu datang paling pagi sebelum fajar menyingsing dan pulang paling larut malam. Warungnya selalu ramai, bahkan di jam-jam sepi. Hal itu semakin menguatkan kecurigaan Fajar. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan Cak Mat sedang membereskan sisa-sisa dagangan, Fajar melihat Cak Mat masuk ke sebuah ruangan kecil di belakang warung. Ruangan itu terlihat kumuh,
dengan pintu kayu yang sudah lapuk. Fajar merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Ia menunggu hingga Cakmat keluar, lalu mencoba mengintip ke dalam. Namun, ruangan itu gelap dan ada bau aneh yang menyengat, seperti bau darah dan bunga melati yang bercampur aduk. Fajar merinding. Ia yakin di balik pintu itu tersimpan rahasia gelap yang selama ini disembunyikan Cakmat. Malam berikutnya, Fajar memutuskan untuk nekat. Ia menunggu sampai Cakmat pulang, lalu diam-diam menyelinap masuk ke warung. Jantungnya berdegup kencang. Udara di dalam warung terasa dingin dan berat, seolah ada banyak entitas tak kasat mata yang berkumpul di sana. Fajar berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu ini bukan waktu untuk panik. Ia berbekal senter kecil dan jimat dari Kiai Karto. Langkahnya pelan, ia berjalan menuju pintu kayu di belakang. Ketika ia mendekat, bau amis semakin menyengat, membuat perutnya mual. Dengan hati-hati, Fajar mencoba membuka pintu. Ternyata tidak terkunci. Ketika pintu terbuka, Fajar merasakan hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Ia menyalakan senternya. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat Fajar terperanjak. Dindingnya dipenuhi coretan aneh, seperti mantra-mantra kuno, ditulis dengan cairan berwarna merah kecoklatan yang terlihat seperti darah kering. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja batu yang besar. Di atasnya terdapat beberapa sesajen, bunga-bunga melati yang sudah layu, dan sebuah mangkuk keramik berisi cairan kental berwarna merah kehitaman. Di sudut ruangan terdapat sebuah patung kecil berbentuk wanita tanpa wajah, terbuat dari kayu yang menghitam. Patung itu memiliki sehelai rambut panjang yang sama persis dengan yang Hani temukan di sotonya. Fajar merasa mual. Ia yakin ini adalah tempat Cakmat melakukan ritual pesugihannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan dari balik dinding. Bisikan-bisikan itu semakin lama, semakin keras, membentuk sebuah melodi yang menyeramkan. Kemudian, sosok-sosok bayangan mulai bermunculan. Mereka adalah penampakan wanita-wanita dengan wajah pucat dan mata kosong, melayang-layang di dalam ruangan. Mereka semua menunjuk ke arah mangkuk keramik di atas meja batu. Fajar menyadari mangkuk itu berisi darah dan sosok-sosok itu adalah para korban tumbal Cakmat. Mereka semua terikat pada mangkuk itu, pada sumber kekuatan Cakmat. Salah satu sosok mendekati Fajar, wajahnya nyaris menyentuh wajah Fajar. Matanya menyala merah dan ia berbisik, Dia mengambil anakku." Fajar merasa bulu kuduknya merinding. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia meraih jimat dari Kiai Karto dan mengacungkannya ke arah sosok-sosok itu. Cahaya putih memancar dari jimat, membuat sosok-sosok itu menjerit dan mundur. Fajar tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera pergi dari tempat itu sebelum Cakmat kembali. Ia bergegas keluar dari ruangan. Jantungnya berdebar kencang. Teror yang baru saja ia alami akan sulit untuk dilupakan. Namun, ia telah mendapatkan bukti yang ia butuhkan. Bukti bahwa soto Cakmat bukan sekadar warung soto biasa, melainkan tempat di mana kegelapan bersemayam. Setelah kejadian di warung soto Cakmat, Fajar segera kembali ke Kiai Karto. Dengan napas terengah-engah, ia menceritakan semua yang dilihatnya. Ruangan rahasia, coretan darah, patung wanita tanpa wajah, dan penampakan para korban tumbal. Kiai Karto mendengarkan dengan seksama, ekspresinya serius. "Ini lebih parah dari yang kukira," ucap Kiai Karto. "Dia tidak hanya menumbalkan janin, tapi juga roh-roh yang terjebak di sana." Kiai Karto menjelaskan bahwa patung wanita tanpa wajah itu kemungkinan besar adalah perwujudan dari kodam pesugihan Cakmat atau entitas yang menjadi perantara antara Cakmat dan kekuatan gaib yang ia gunakan.
Mangkuk berisi cairan kental itu adalah wadah penampung energi negatif dari tumbal-tumbal yang kemudian digunakan untuk memperkuat pesugihan Cak Mat. Kita harus menghancurkan sumber kekuatannya, nak. Jika tidak, Cak Mat akan terus merenggut nyawa, kata Kiai Karto dengan nada tegas. Malam itu, Kiai Karto dan Fajar menyiapkan diri untuk menghadapi Cak Mat dan kekuatan gelapnya. Kiai Karto membekali Fajar dengan beberapa amalan dan doa, serta sebuah tasbih yang telah dirajah. "Jangan takut, nak. Allah bersama kita," ujar Kiai Karto menenangkan. Mereka tiba di warung soto Cak Mat sekitar tengah malam. Suasana di sana sangat sepi. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan, menambah kesan angker. Kiai Karto mulai melafalkan ayat-ayat suci mengelilingi warung. Aura spiritual yang kuat mulai menyelimuti area tersebut. Tiba-tiba, dari dalam warung terdengar suara geraman yang berat, seperti suara binatang buas yang marah. Lampu-lampu warung mulai berkedip-kedip, dan beberapa peralatan makan berjatuhan dari rak, seolah dilempar oleh kekuatan tak terlihat. "Dia sudah tahu kita datang," bisik Kiai Karto. Pintu warung terbuka perlahan, dan Cak Mat muncul dari kegelapan. Wajahnya tidak lagi ramah. Matanya merah menyala, dan senyumnya berubah menjadi seringai menyeramkan. Kulitnya tampak keriput dan pucat, seolah energi hidupnya telah disedot habis. "Berani-beraninya kalian mengganggu." Suara Cak Mat terdengar serak, bukan suara manusia biasa. Fajar merasa merinding, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Kiai Karto melangkah maju, menghadap Cak Mat. "Hentikan perbuatanmu, Mat. Kau telah melampaui batas," seru Kiai Karto. Cak Mat tertawa sinis. "Mereka rela. Mereka datang kepadaku. Aku hanya memenuhi keinginan mereka." Tiba-tiba, Cak Mat mengangkat tangannya dan sekelompok bayangan hitam melesat ke arah mereka. Fajar segera membacakan doa yang diberikan Kiai Karto, mengacungkan tasbihnya. Bayangan-bayangan itu terpental mundur, mengeluarkan suara rintihan kesakitan. Pertarungan spiritual pun dimulai. Kiai Karto terus melafalkan ayat-ayat suci, menciptakan perisai gaib di sekitar mereka. Cak Mat, yang kini terlihat seperti dikendalikan oleh sesuatu, terus melancarkan serangan. Benda-benda di warung beterbangan, dan suara-suara gaib memenuhi udara. Fajar melihat sosok-sosok wanita pucat yang dilihatnya di ruangan rahasia, kini muncul di sekitar Cak Mat, seolah menjadi tentaranya. Mereka semua menatap Fajar dengan tatapan kosong, penuh kesedihan. Kiai Karto kemudian menyuruh Fajar untuk fokus pada ruangan rahasia di belakang. "Hancurkan patungnya, hancurkan mangkuknya," perintah Kiai Karto. Fajar mengangguk. Dengan hati-hati, ia menerobos barikade gaib yang diciptakan Cak Mat menuju pintu belakang. Cak Mat mencoba menghentikannya, namun Kiai Karto berhasil menahannya. Ketika Fajar masuk ke ruangan rahasia, ia melihat patung wanita tanpa wajah itu memancarkan aura hitam yang pekat. Mangkuk berisi cairan darah itu tampak berdenyut-denyut. Fajar mengangkat tasbihnya dan memukulkannya ke arah patung. Tasbih itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan ketika menyentuh patung, patung itu mengeluarkan suara retakan yang keras, lalu hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan hancurnya patung, mangkuk berisi darah itu tumpah, dan cairan hitam kental itu menguap, mengeluarkan asap pekat yang berbau busuk. Fajar merasakan energi negatif yang berat di ruangan itu menghilang, digantikan oleh hawa yang lebih ringan. Di luar, Cak Mat menjerit kesakitan. Kekuatannya melemah drastis. Sosok-sosok wanita pucat di sekelilingnya juga lenyap, seolah terbebaskan. Cak Mat kemudian jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar hebat, matanya kembali normal, namun ekspresinya kini dipenuhi ketakutan yang mendalam. Ia telah kehilangan semua kekuatannya, dan kini
Ia hanya seorang pria tua yang rapuh menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Pertarungan spiritual telah berakhir, namun dampaknya akan terasa jauh lebih dalam. Setelah patung dan mangkuk sumber pesugihan hancur, Cak Mat benar-benar lemas tak berdaya. Ia merintih, tubuhnya gemetar hebat, seolah seluruh kekuatannya telah terkuras habis. Kiai Karto mendekati Cak Mat yang kini terlihat seperti pria tua biasa. Tak ada lagi sorot mata menyeramkan atau aura gelap yang melingkupinya. "Mat, bertobatlah," ujar Kiai Karto dengan nada tenang, namun penuh wibawa. Cak Mat hanya bisa menangis, penyesalan dan ketakutan terlihat jelas di wajahnya yang keriput. Ia mengaku telah melakukan pesugihan puluhan tahun lalu, setelah warungnya sepi dan ia terlilit hutang. Ia mendatangi seorang dukun di pedalaman yang menjanjikan kekayaan instan dengan tumbal nyawa. Janin, menurut dukun itu, adalah tumbal yang paling ampuh. Cak Mat menceritakan bagaimana setiap janin yang ditumbalkan, rohnya akan terikat padanya, memberikan kekuatan dan kekayaan. Semakin banyak tumbal, semakin ramai warungnya, semakin melimpah hartanya. Namun, ia juga mengaku tidak bisa tidur nyenyak. Selalu dihantui mimpi buruk dan bisikan-bisikan dari para korban. Ia telah mencoba menghentikan, namun kekuatan itu terlalu besar, mengikatnya dalam lingkaran setan. Setelah semua terbongkar, Fajar menghubungi pihak berwajib. Cak Mat ditangkap dan warungnya ditutup. Berita tentang pesugihan soto Cak Mat menyebar dengan cepat di Surabaya, menggemparkan warga. Banyak yang tak percaya, namun bukti-bukti yang ditemukan di warung, termasuk sisa-sisa ritual dan kesaksian Cak Mat sendiri, tak bisa dibantah. Hani berangsur pulih setelah Kiai Karto melakukan ritual pembersihan terakhir. Ia masih merasakan trauma, namun Kiai Karto meyakinkannya bahwa roh janinnya telah terbebas dan tidak lagi terikat pada Cak Mat. Kiai Karto menjelaskan bahwa roh-roh yang ditumbalkan itu kini telah menemukan kedamaian berkat hancurnya sumber kekuatan yang mengikat mereka. Namun, bekas luka di hati Hani dan Fajar akan selalu ada. Mereka memutuskan untuk tidak lagi tinggal di Surabaya. Terlalu banyak kenangan buruk yang melekat di sana. Mereka pindah ke kota lain, memulai hidup baru, mencoba melupakan kengerian yang pernah mereka alami. Kisah soto Cak Mat menjadi legenda urban di Surabaya. Warung itu kini terbengkalai, menjadi saksi bisu dari kegelapan yang pernah bersemayam di sana. Beberapa orang masih melaporkan mendengar suara rintihan dan bisikan di sekitar warung pada malam hari, seolah jejak kegelapan itu tak pernah benar-benar padam. Ini adalah pengingat bahwa di balik keramaian kota, di balik kelezatan hidangan yang mengundang selera, terkadang tersembunyi sebuah rahasia yang jauh lebih menyeramkan dari yang bisa dibayangkan. Sebuah rahasia yang membuktikan bahwa ambisi dan keserakahan bisa mendorong seseorang ke jurang kehancuran, merenggut tidak hanya nyawa, tetapi juga jiwa, meninggalkan jejak teror yang tak akan pernah benar-benar lenyap. Kisah ini menjadi peringatan bahwa kejahatan gaib itu nyata dan bisa terjadi di mana saja, bahkan di warung soto favorit Anda. Kisah ini, meskipun fiksi, diangkat dari berbagai elemen cerita rakyat dan kepercayaan lokal tentang pesugihan yang beredar di masyarakat. Apakah Anda percaya kisah-kisah semacam ini bisa benar-benar terjadi? Mereka bilang warung itu telah tiada, tapi bisikan arwah tak pernah berhenti. Setiap embusan angin malam membawa aroma soto yang menyesakkan. Sebuah peringatan bahwa kengerian soto Cak Mat mungkin saja masih menunggu korban berikutnya. Apa kau yakin di balik kelezatan yang kau santap tak ada tumbal yang menanti?